Izin memperkenalkan diri, nama saya Anton Sujarwo. Walaupun orang Jawa, tapi namanya nama Jawa, tapi asli Pemulutan, bukan Ilir, tempat Buayo. Kemudian saat ini bekerja sebagai kepala teknik tambang di PT Batulono Adi Mulya di site di Musi Banyu Asin. Kemudian juga merangkap dipercaya oleh teman-teman sesama kepala teknik tambang di Sumsel sebagai ketua umum untuk kepala teknik tambang se-Sumsel, se-Sumatera Selatan. Selain itu saya juga menulis satu buku yang sudah rilis, yaitu dari titik nol menembus batas, dan kemudian yang saat ini sedang finalisasi buku yang kedua, yaitu Dunia Tambang Tidak Keras Kawan. Itu berisikan pelajaran-pelajaran kepemimpinan yang saya dapatkan ketika masih sebagai pekerja baru di perusahaan yang pertama, sebagai orang tambang baru, sarjana teknik yang baru, yang punya gelar sarjana teknik tapi nol pengalaman, dihadapkan pada kondisi lingkungan orang-orang yang expert. Nah, disitulah pelajaran-pelajaran karakter kepemimpinan dari seorang kepala teknik tambang yang pertama itu sangat menginspirasi, sehingga saya memutuskan pada saat itu ingin menjadi seperti beliau, menjadi seorang kepala teknik tambang. Nah, dari sana tahun 2011 akhirnya tercapai menjadi seorang kepala teknik tambang dengan perusahaan izin daerah, izin provinsi pada saat itu. Kemudian tahun 2014 menjadi seorang kepala teknik tambang dengan izin nasional, dengan izin tambang nasional langsung dari menteri. Dan pada saat itu menjadi seorang kepala teknik tambang termuda untuk level nasional pada saat itu kan. Nah, ini apa sih yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman ya, teman-teman atau saudara-saudara, pada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sebagai seorang karyawan, pekerja atau pegawai, ketika kita sudah memutuskan dari awal target kita seperti apa, tujuan kita seperti apa, kita seperti diarahkan, kita seperti fokus. Saya 4 tahun mencapainya. Teman-teman yang pada saat ini seangkatan ketika kuliah di teknik pertambangan Unsri itu masih kepala departemen, manajer seperti biasa ya. Nah, kenapa? Karena tadi kuncinya kita itu ada tujuan. Dan buku-buku yang saya baca tentang motivasi itu baru sekarang saya baca. Tapi kalau pas saya baca itu, ternyata apa yang saya lakukan dulu itu melaksanakan, mengaplikasikan apa yang dituliskan oleh buku. Tapi pada saat itu saya nggak tahu caranya, cuma melaksanakan. Misal pada saat itu malam saya nulis, kemudian foto kepala teknik tambang saya tempel di kamar, tapi kepalanya saya ganti kepala saya kan. Nah, kemudian meja kerjanya, tadi kan saya ke meja kerjanya Bunda Wuri kan. Itu dulu waktu saya kerja di tambang pertama itu, saya datang duluan, jam 7 kerja, saya jam setengah 7 udah datang. Jadi kan yang datang OB duluan. OB duluan, saya nongkrong dulu di kursi empuknya kepala teknik tambang itu sambil enak ini, apa namanya? Meja ini lain dengan meja kami kursi plastik keras puluh kan. Nah, sampai OB itu bilang, bapak ini mau jadi kepala teknik juga pak? Siap, kan? Kayak gitu. Tapi pilihannya aku kan, kita duduk. Ketika jam 7 kurang 15 orang mulai rame datang, saya udah keluar, nanti malu kena katain kan. Tapi terus itu menghayalkan. Ternyata pada saat itu pelajaran-pelajaran yang buku motivasi sekarang yang katanya pikiran bawah sadar, afirmasi kan, itu sudah secara tidak langsung saya lakukan pada saat itu tahun 2007 sampai tahun 2010. Dan ternyata pasti kita ini sebenarnya sudah hal yang biasa. Tapi tinggal konsistensi, ya. Kemudian seberapa besar hasrat kita untuk mencapai tujuan. Nah, baik, lanjut. Ini sekira saja nama tadi yang disampaikan oleh teman kita. Perusahaan sempat sekolah di Kalimantan, Jawa sebelum balik ke Sumsel. Karena kalau di tambang itu ada mitos, ada persepsi publik khusus dengan tambang. Kalau belum sekolah dari dalam tanda kutip sekolah dari Kalimantan, kemampuan tambangnya belum diakui. Jadi kita sekolah dulu waktu itu di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,
ada di Kalteng semua kan di sekolah situ. Ini yang sempat bermitra sama kita, Robani, Forum Politeknik, Kamigas, mahasiswa Unsri, Permata, kemudian Balai Diklat Tambang Bawah Tanah pernah juga mengisi materi di sana. Kemudian ini Permata Indonesia, kemudian ini Asosiasi Keselamatan Pertambangan se-Indonesia. Kita juga pernah diminta untuk menjadi pemateri di situ. Nah, jadi yang pertama saya inginkan ucapkan selamat dulu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian karena sudah masuk di Perbani. Ya. Pernah mendengar Jack Ma nggak? Foundernya Alibaba kan? Jack Ma itu mengatakan ketika Anda di bawah umur 30 bukan tentang di mana Anda bekerja, tapi tentang siapa bos Anda. Bos yang baik akan mengajarkan yang baik. Bos yang baik mengajarkan tentang impian dan hasrat. Itu yang penting. Nah, saya di Banten dulu tambangnya kecil, tapi kepala teknik tambang saya itu mengajarkan impian besar. Tiap hari dijejalin otak saya, diracuni dengan training secara tidak resmi sama beliau. Apa itu training tidak resmi? Dipanggil ke kantor, kemudian naik lagi ke tambang, ya, kadang kena marah kan? Itu training semua, kan? Training yang tidak resmi. Nah, tinggal kita mempersepsikan itu sebagai teguran, amarah atau pelajaran, ya kan? Ya namanya dulu umur 24-25 tahun pastilah kan 23. Nah, kalau training ke belakang kan. Nanti khas Palembang nggak salah disebut itu kan, masih zaman jahiliyah waktu itu. Jadi nanti juga kalimat-kalimat kasar khas Palembang kan, yang dari belakang. Nah, ternyata setelah kita mencapai posisi yang disamakan dengan beliau, kita baru tahu bahwa dia tanggung jawabnya lebih besar dari kita. Kenapa beliau marah? Kenapa beliau menuntut tanggung jawab lebih? Ternyata ketika kita naik ke kursi dalam tanda kutip kursi yang sama dengan yang apa mereka yang beliau rasakan, kita juga sama. Kita kadang terbentur dengan keputusan pemilik perusahaan yang kadang juga tidak sesuai dengan hati nurani kita sebagai seorang kepala teknik tambang. Tapi kita nggak mungkin bisa menceritakan ke tim kita di bawah. Kita dari permasalahan di atas nggak bisa kita ceritakan ke bawah. Tuntutan anak buah yang mau gaji naik tinggi, mau lembur dinaikin, juga nggak bisa kita ceritain ke pimpinan, ke pemilik perusahaan. Jadi kita di tengah itu dipres atas bawah. Nah, kemampuan kecerdasan emosional, kemampuan berpikir, kemampuan mengelola stres, disitulah ilmu leadership, ilmu kita mau sukses di dunia kepegawaian, dunia perusahaan. Ya kan? Dua poin itu penting. Bisa memfilter informasi dari atas ke bawah, bisa memfilter informasi dari bawah ke atas. Jadi bunglon kita di situ. Jadi bunglon. Nah, jadi kenapa saya katakan selamat? Karena tadi pemilik Robani ini adalah mentor saya. Pada saat itu beliau perutnya masih kurus perutnya, bukan yang sekarang. Kalau sekarang udah offside ya. Tapi jantungnya sudah ada waktu itu. Kemudian banyak juga di antara kita ini buku-buku motivasi, apalagi di zaman COVID ini ya, di era COVID ini banyak menyatakan wah dikit-dikit bisnis kan. Jarang sekali membahas bagaimana menjadi seorang pegawai, ya kan? Dan kebanyakan juga memvonis bahwa kesuksesan itu kalau kita sudah punya usaha. Kalau karyawan belum, kalau pegawai belum. Nah, ini persepsi yang keliru ya. Kenapa yang keliru? Karena satu, baik menjadi pegawai maupun menjadi pengusaha itu adalah panggilan jiwa, ya kan? Itu satu. Yang kedua, pegawai ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau yayasan atau apa namanya, itu sebenarnya mendidik kita yang tadinya tidak mengetahui apa-apa ketika di dunia kampus perkuliahan menjadi pelatihan di dunia nyata. Di dunia nyata. Kenapa? Karena kita tahu cara berorganisasi, tahu wajib memahami karakter mitra kerja,
Yang ketika di kampus atau di sekolah tidak diajarkan seperti itu. Kalau di kampus, di sekolah, pendidikan kita banyak membahas tentang kesuksesan individu, ya kan? Kebanyakan tidak mengajari kerjasama. Baru di sekarang ini, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak ada kurikulum terbaru itu banyak menyatakan anak didik itu diajak kerjasama, kan? Suatu proyek bersama, kemudian jangan diponis bodoh. Kalau dulu era tahun 80-90 sekolah sudah tegak dikit di depan nggak bisa jawab, kaki di atas sebelah, ya kan? Di belakang ada yang ketawa, lempar penghapus. Nah, sekarang kan tidak bisa main itu, kenapa? Harus cari sebab. Kawan kita yang ketika guru jelaskan dia bergentang baik di belakang, apa dia penyebab? Apakah dia bodoh? Tidak. Ternyata kan banyak pengetahuan bahwa kita ini atau yang sifatnya pembelajar sifatnya visual, auditory, kemudian apa lagi? Kinestetik. Yang bergentang itu kinestetik. Jadi kalau dia yang bergentang itu, jadi kita tidak nangkep apa yang disampaikan, tapi dia nangkep bergentang. Apalagi itu ada apa? Buku yang pakai diputar ini kan? Atau kan kalau kita yang bisa putar ini kan? Sambil ya katanya, ngapal gitu. Jadi kita apa buku itu kan? Ternyata itu cara dia belajar kinestetik. Kinestetik cara dia mikir dulu, mengakses ditanya. Kalau guru yang nggak paham, kalau ini kalau ditanya nggak nunduk, dia nggak laku. Padahal nunduk itulah cara dia mengakses informasi untuk menjawab pertanyaan kita. Itu tidak kakek pelajaran itu, mengarah. Kalau yang auditori itu kan dia nyampe. Guru marah lagi, kau lain aku kalau nanya. Kalau aku bertanya, bukan kamu lagi ke samping, padahal dia mengakses informasi sampai visual ke atas. Lain. Nah sekarang itu sudah tahu semua. Ya. Kemudian tadi pendidikan karakter, kepemimpinan, kerjasama tim, bagaimana kita mengelola menjadi bagian dari organisasi besar. Ya, kedepannya dengan kita mempelajari secara gratis ilmu-ilmu ini, kita mau membuka lagi bisa, tapi besarkan dulu organisasi kita seperti itu. Kemudian dapat ilmu gratis dan dibayar. Setelah ilmu dibayar lagi kan, seperti itu. Nah, apa sih yang pertama? Yang pertama, cara kita mau sukses sebagai pegawai, kita harus menjadi CEO dulu dalam diri kita. Kita harus berpikir dari kerangka kita sebagai pendiri perusahaan, cara berpikirnya. Ingat ya, kita ini sebagai karyawan sama kayak saya, itu cara berpikir kita kan dari mental. Kalau pernah membaca buku Robert Kiyosaki yang Facebook Quadrant, pernah membaca? Ada yang pernah? Itu kan kita membaca dari sisi kuadran A, employee, pegawai, karyawan. Sedangkan yang pemilik perusahaan atau yayasan itu memandang dari sisi B, bisnis, entrepreneur. Dan semuanya bertolak belakang. Yang kita harapkan apa? Satu, gaji tinggi, kerjaan ringan. Pengusaha apa? Kebalikannya. Kemudian yang kedua, kita apalagi? Tiap tahun kenaikan. Pengusaha tiap tahun keuntungan. Kemudian cara ngomong aja. Kita kalau ngobrol sesama kita, kau pindah sana ya? Kau pindah? Usah. Gajinya 20 juta, tempat aku lama 10. Cutinya sana 2 minggu, pesawat ditanggung. Nah itu omongan uang ya, pegawai ditambah. Kalau omongan pengusaha, apa? Di mana lagi yang banyak kita buka tambang? Daerah Sumsel, macam siapa gubernurnya? Acak dari lagi, partainya apa? Ada kenalan enggak? Kan lain, dari situ memang. Kemudian yang ketiga masalah ini apa namanya BPJS atau karyawan naik lagi BPJS zaman Jokowi ini kan, gaji tidak naik, BPJS naik, listrik naik. Apa kata pengusaha? Yang naik itu masuk ke pajak kan, masuk ke pengeluaran, dikurangi pajak. Nah, jadi kita nggak ngaruh lagi. Kalau kita profit kita rendah gara-gara banyak pengeluaran ini naik ke pemerintah,
Kita masuk melalui pintu Asosiasi Pengusaha Indonesia, ajukan ke pemerintah, minta apa? Stimulus, pengajuan pengurangan pajak, kan lain, dari situ bela lain. Terus lagi yang kedua, undang-undang tenaga kerjaan, undang-undang nomor berapa? 13 tahun 2003, yang untuk membackup kita ini. Yang bikin undang-undang itu apa? Karyawan. Itu kan dewan itu usaha. Mana tuh ada yang bertugas beri karyawan? Ya, tidak boleh kan? Yang kalau DPR garis miring pengusaha boleh kan? Nah, jadi kita tidak mungkin menang. Yang bikin undang-undang itu pengusaha itu kan dari pemerintah gitu. Kalau kita demo kita menang, melawan oke, dikabulkan undang-undang direvisi. Apa yang dilakukan oleh pengusaha? Dia nekan pemerintah. Nekan pemerintah dinaikkannya harga. Kita tidak sadar harga dinaikkannya. Harga dinaikkannya yang beli kakek siapa barang itu? Kita senang tadi gaji dinaik itu. Dia harga dinaikkannya lagi. Yang kedua dia nekan pemerintah kurangi pajak. Jadi kalau sama bayar aja. Yang ketiga kalau lagi nakal dia pindah ke negara lain. Yang negara yang bisa biaya manpowernya murah dan konflik sosialnya hampir kate. Jadi menang tuh lah. Caranya cak mana? Caranya kita menjadi karyawan bermental pengusaha. Saya kenal kamu. Jadi cara kita berpikir, pemilik perusahaannya pun dia kendaknya. Oh dia nak untung. Akhirnya apa kendaknya? Ya ini kalau pajaknya kan besar. Nah, kombinasi kedua itulah yang diperlukan. Jadi kita sebenarnya sudah punya kalau kita ini otak kita ini cerdas kalau otak kita dengan otak kita ini sama lain. Tak kate istilah kita makan boyak, makan pepek, dan kita kate itu peribahasa yang melemahkan budaya kita deh. Ya? Nah, ketika kita ngomong jangan mencontoh, jadilah diri sendiri. Kita dari kecil itu hadis kosong otak kita ini. Ya kan? Hadis kosong. Bilkit hadis kosong. Wong tua kita, dulu kita mamang bibi uak kita yang mengisi pelajaran pertama untuk di otak kita. Kawan-kawan kita, guru-guru kita, lingkungan sekitar kita, apa yang kita tonton di TV, yang kita baca, itulah yang menjadikan diri kita saat ini. Jadi kalau dikatakan jadilah diri sendiri, maksudnya apakah menjadi apa yang dimasuk ke selama 30-an tahun itu? Kan salah pepatah itu menyesatkan kadang. Jadilah diri sendiri, jangan mencontoh orang lain. Sedangkan kita tegak sekarang ini dari kecil sampai tegak ini adalah hasil mencontoh orang lain. Benar gak? Jadi yang benar itu adalah mencontohlah orang yang kita inginkan. Pertama siapa? Rasul kita. Contoh yang kedua para sahabat. Salah Pak, karena kalau nyontoh Nabi itu ya karena tak nyingok lainnya. Jadi cara dia ngomong, cara dia tegak berjalan salah. Jadikanlah yang dia sampaikan untuk Rasulullah itu sebagai fondasi dasar. Ya, kalau nak nyontoh cara berpidato carilah. Kalau aku motivator, aku cari Andri Wongso. Tak baca aku ngomong jadilah diri sendiri. Ini orang aku jadi berarti yang ngajari aku dari saya besar. Bak lain ngajinya, sudah lakukan. Jadi salah. Jadi contoh lah. Mbak selektif. Dari yang dilongsor cara ngomongnya ini betul kan? Mbak. Dari Ipo cak mana? Ipo kalau ngomong ini tenang. Mbak. Kemudian dari siapa lagi? Kalau aku tunggu semua ringin. Selalu dia ada insight baru yang kadang jawaban itu tidak masuk akal bagi kita yang awam, baik lagi. Jadi yang benar itu adalah mencontoh orang yang sukses di bidang apa yang kita inginkan, dikumpulkan, jadikan sikap. Jangan jadilah diri sendiri. Jadi diri sendiri adalah jadi apa yang disampaikan oleh mak, bapak, dulur kita, mamang, wak, kawan dekat, guru. Kemudian apa yang kita tonton selama puluhan tahun, sehingga jadilah bentuk kita sekarang cara berpikir, cara bertindak, cara berpikir, cara bertindak, cara berbuat. Itulah yang disebut dengan kepribadian. Jadi kalau seorang itu dikatakan introvert itu kamu di lingkungan. Apakah bisa diubah? Bisa. Kata siapa tidak bisa? Wong introvert, panggil dia. Kalau besok ngomong di depan anak sekolah itu wong 100. Nah, kalau tidak itu bapak kau sembelih. Kamu mau nggak back mic? Sekarang lah kalau tidak sembelih bapak kau. Kira-kira berani tak dia?
beli nggak bisa pegawai di PTBA, PT Channel, pegawai di mana? Pegawai di muka warung tapi dia jalan tapi kena gosor Pol PP. Itu karena dia nggak motivasi, dah panggil. Kaunya 2 bulan pajak pegawai PTBA. Kalau tidak keluarga kau kami sendera. Nah, pokoknya yang hukum itu yang kelas-kelas dah loh. Atau siapa deh besok masih titik-titiknya mulai PTBA itu sampai satpam dokter yang bertugas di PTBA tuh, tukang sapu di PTBA itu ditanya galau, bener gak? Kenapa nyawa anak bininya yang ditaruh ke? Tapi kalau dia balik ke rumah tiap kali pak emaknya masak karena ada galau, TV besar 100 in, kolam renang besar, tinggal minta ado, ya lain cara berpikirnya. Makanya kita baca lah buku-buku biografi orang sukses. Dia itu bisa paling besar itu karena tekanannya keras. Itu yang penting. Ya. Jadi sama kalau dengan Bill Gates, otak cerdas, waktu sama. Apakah Bill Gates 40 jam sehari semalam? Tidak. Kemudian Pancasila sama, kecuali ada hal tertentu yang memang dikasih ada kekurangan. Tapi mereka yang ada cerita juga banyak orang sukses, kekurangan itu menjadi kelebihan. Ada yang butuh sehingga membuat tulisan khusus untuk orang butuh, siapa namanya? Braille, kan? Ada yang Beethoven katanya mengubah lagu butuh, atau banyak pikiran. Nah ini yang membedakan. Kalau kita besar di dusun, begitu depan orang merokok atau masuk, kita tegur marahin, sampai kecil besar di situlah, artinya lingkungan lagi. Ya. Jadi yang sekarang ini ambil tanggung jawab, tidak usah nyala ke siapa-siapa. Bertindak sebagai CEO itu, aku dia. Kita sebagai pemilik perusahaan, aku dia bahasa bos kita, bahasa ketua yayasan, bahasa Pak Ade, profit. Apalagi bahasa Pak Ade itu, cak mana bisa yayasan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu juga sejalur saya. Itu dulu kita tanamkan. Kemudian kita harus tahu tujuan. Kita ini sering dalam kehidupan ya, yang kecil-kecil, detailnya gitu membuat tujuan. Tapi giliran untuk kerangka hidup, kita tidak hati, tidak membuat. Coba bayang. Dari kita naik Gojek, yang pertama kali tujuan dulu kan, kemana? Ke PTC misalnya kalau di Palembang, ke PS, ke kampus Palembang, itu tujuan. Kemudian yang kedua kita menentukan namanya apa, rutenya, berapa biayanya. Tapi kalau nak itu, nak karir, sudah lama ya Bapak ya. Untuk biaya baju, ingat ya, kita harus paham bahwa kalimat mengatakan ngalir baik, mengikuti air mengalir. Kita pasti tahu yang memang air mengalir itu ada dua. Kalau tidak ikan yang mati, 2 sampah. Kalau ikan hidup mah baik dengan ikan yang mengalir itu lawannya. Tontonlah yang dunia hewan yang ikan salmon. Pernah tak yang ketika dia nak melahirkan sama telur, kemana dia? Dari laut sampai ke bukit sana dia melawan arus ikan salmon. Tapi kalau ketika salmon sudah melahirkan dia mati, dia bertelur dia mati. Ya lah air mengalir. Yang kedua sampah. Gimana sampah mana? Ada sampah melawan arus. Ya kan? Nah. Jadi tentukan tujuan kita, visi kita. Nah, ini yang disampaikan terkait dengan afirmasi tadi. Aku duduk di kursi apa? Di kursi keluarga teknik, pagi-pagi. OP-nya aku di situ kan. Pak, itu kursi kepala teknik. Terpaksa besoknya lanjut apa? Masih untuk office bos bayar cerita ke HRD kan. Nah ini Kang masih untuk kan Jawa kan. Kang masih untuk makan lah, yuk yang cerita kan. Nyuap untuk pajak untuk di ruangan itu, padahal tidak apa-apa kita korupsi enggak. Tapi demi untuk supaya menghayati ini kan. Beda dengan kita nak jadi jabatan manajer atau GM. Kepala tadi kita kan levelnya GM. Tapi kita duduk di kursi plastik, dibucu pula. Wong AC kita blower. Ya kan, tak pacak kita melayang. Ini lumayan, bungkus tempo, kaki dikit-dikit ngantuk, ngayal kan.
Itulah ternyata ketika buku Anthony Robbins, bukunya Brian Tracy, bukunya cara mengaktifkan pikiran bawah sadar, kalau bapak-bapak sama ibu-ibu baca, namanya afirmasi. Ternyata bahasa kerennya. Kita tahun 2007 namanya ngayal. Nah, ya kan? Itu aku baca cerita kan udah berhasil. Kalau udah berhasil tak berani cerita kan? Gila kata wong. Jadi tujuan dulu nak jadi apa? Nah, kita di Roban ini hanya apa sih? Saksi-saksinya visi misi Roban ini bila perlu. Aku nak buka cabang Prancis para wapa di 33 provinsi di 400 kabupaten kota. Ayah tuh bila perlu aja bermitra dengan Roban. Aku tuh kawan di sana dia nak buka channel, tapi minta 5% misalnya. Kalau Pak Ade kan ceritanya selalu tak apa mengkapitalisasi, karena yang penting tujuan kita tercapai kan caranya yang halal. Islam kan sebenarnya syar'i. Cara bermuamalah kita bayar nggak jalan pintar. KPR nggak riba. Aku tanya ini sekilas bayar 1 menit cerita tentang riba. Dulu beli KPR rumah kami itu 496 juta tahun 2013 KPR riba. Sekarang ditaksasi sama bank 520 juta 7 tahun, cuma selisih 24 juta. Kata siapa ternyata rumah itu naik harganya? Kita ditipu. Jadi tujuan gambaran jelas, bila perlu tempel ruangan yang besar segala macam. Kemudian ini tadi ya, penjelasan berpikir dan bertindak seperti CEO. Jadi kita harus punya sikap asertif. Asertif itu di tengah-tengah ya, pengertian di tengah-tengah antara kita yang emosional dengan kita yang pasif. Misalnya kalau ditegur pimpinan atau apa, kalimatnya itu benar Pak, saya sepakat dengan Bapak, saya setuju sekali. Dan bagaimana kalau kita bisa memasukkan ide yang seperti ini Pak? Nah, ya kan pimpinan tidak tersinggung atau kawan pegawai tidak tersinggung kan? Coba kalau rekan pegawai, aku punya ide dong. Nah ini mana nih? Ide kalau udah masuk akal, belum apa-apa kan lagi patah kan? Tapi kita yang ngomong pakai bagus ide kau tuh. Dan cak mana cara kita meningkatkan dengan main-main? Kuncinya dia, kayaknya ide kau yang lebih bagus. Nah, kan tidak tersinggung. Cuma sekedar cara ngomong baik, taktik ngomong baik. Mempelembang ini kadang susah berkiprah di kaca nasional, ngomong itu isinya bagus, tapi penyampaiannya tidak bagus. Masuk Kiai kan, siapa lagi yang di ini? Bagus cara ngomong ini penyampaian kan memang to the point, langsung besar. Tapi kalau dikemas dengan yang tidak bisa diterima orang lain, langsung mata ke, tidak nyampe juga. Jadi asertif, apalagi terhadap pimpinan, kepada Bu Bundawuri, kepada Pak Ade. Tapi kita tadi bukan yang menguruskan ide kita, tujuannya supaya untuk perusahaan kita maju. Itu poinnya. Kemudian siap untuk tidak populer. Nah ini kadang kenapa golongan yang ini sangat sedikit. Karena kita lagi dianggap, pasokan kawan itu gaji kecil sama beda gitu. Kerajinan katanya, awak helper. Jadi kita gara-gara ngomong itu lesu. Tahun depan gaji naik, jabatan naiknya laku pimpinan. Padahal kalau itu kita inisiatif. Dijengok pimpinan, rajinan kawan ini. Masuk jam 7 dia setengah 7. Balik jam 4 dia setengah 5. Ya kan? Kalau ada rapat, duduk belakang dibucu dia depan. Kan ada gitu, kalau rapat duduk di belakang bucu tak ada cak perisai kawan kita, muka kawan kita yang supaya tidak ditanya, supaya tidak ini kan, ketawa, supaya ngantuk. Itu tidak beda. Itu aku dulu. Iya, aku ini cerita aku dulu yang cerita gini. Aku zaman jahiliyah. Jadi ketika meeting itu bulanan, nyari kursi duluan supaya ngecup naruh ke notebook kita kan buku diary ya, buku catatan. Biar di belakang dibucu. Supaya kalau pimpinannya kita tidak hilang, ya kan? Salahnya tuh kita di depan, tanya kan? Tak tinggal di belakang, karena lesu. Masih tanya, kaki kalau gaji kecil tak marah. Jadi salah siapa?
sebenarnya kan. Kalau kita berpikir rasional. Kalau jabatan tidak dikasih, wewenang tidak dikasih, nak marah. Kalau di depan muncul, takoan kawan itu. Yang kamu tadi siapa? Yang dipucu di belakang. Ya sudahlah, hingga itu. Ya, tidak berkembang, kita tidak maju. Sudah dibucu, atau kawan pula dibucu sama. Dia, kalau sehari-hari itu karena top perusahaan dia. Nah, cocok. Tidak lama. Yang modelnya itu. Kemudian prinsip perusahaan sukses, iya, ini yang harus kita tekankan. Kalau yayasan Rebani ini sukses, kita juga bisa sukses. Kita bisa belajar karakter, kepemimpinan, cara berorganisasi, cara mengembangkan yayasan, teknik marketing. Gimana sih ketika masa pandemi ini banyak yang nggak masuk sekolah, tapi yayasan Rebani bisa banyak menerima murid. Ini kan suatu harus kita pelajari. Syaratnya satu, mau belajar. Bukan sekedar rutinitas absen pegawai balik, pelajari sistem dari hulu ke hilir. Kemudian ujung-ujungnya kita menjadi aset bagi perusahaan. Nah, kalau sudah menjadi aset, ketika kita mau resign, Pak Ade atau Bunda Uri yang jangan mau, apa dia yang karena resign, apa gaji kecil, baru kan agak kayak mana lah itu. Kan? Tapi kalau dong males, masuk jarang, kalau meeting dipucu, kemudian juga banyak ngilang, giliran dia nak resign. Pokoknya Bunda Muri yang nak resign. Nah, apa kau? Apalah kira-kira zaman Bunda Muri? Tinggal kan? Kenapa dari kemarin kan? Aku tuh dari kemarin nak chat kau. Jadi kasihan kan anak bini kau. Nah, kemudian yang ketiga ini kadang kita anggap sepele, kadang tidak terasa, tapi ternyata mengenah di diri kita, menjadi golongan profit center, bukan cost center. Jadi kita harus pahami, yayasan ini berdiri, Pak Adi atau Bunda Wuri merekrut kita, kan harus memberikan suatu nilai profit bagi yayasan. Kalau perhitungannya 1:5, satu gaji yang beliau bayarkan ke kita itu minimal menghasilkan profit 5 kali. Kalau gaji kita 1 juta per orang, beliau harus dapat 5 juta. Kenapa? Itu hitungannya detail, saya nggak memahami ya. Yang buku yang saya baca itu mengatakan karena mereka harus ada biaya operasional, biaya lain-lain, ATK segala macam kan, sehingga mereka harus lebih dari situ. Nah, sekarang kita bandingkan kehadiran kita di sini jadi untuk golongan menghasilkan atau jadi beban yayasan. Seperti itu. Apa sih kontribusi kita seperti itu? Oh, kalau aku tidak salah, aku disuruh nulis ini Pak ya, bukan itu. Selesai. Itu kaki ada kelas-kelasnya yang model itu, yang bertanya itu. Pokoknya aku dikasih 500.000 ini Pak, mahal banyak aku nggak bagi yang berat-berat, gaji kecil. Nah, atau ya. Itu penyakit mental yang ujungnya merusak kita dewek. Nah, kemudian yang menjadi golongan profit center ini prinsip pertamanya adalah kita ini pedagang. Bapak, Ibu, aku dewek, kita ini pedagang. Kita nih kalau ngomong sales, sengih tahu, uang itu ngalar ke rokok, cakap tinggal lain, gitu kan? Gaji kecil, karena partai itulah kita di sales juga. Pedagang kita nih. Yang kita jual adalah jasa. Kalau itu rokok, kalau itu pempek, kita nih jasa, sama baik. Harus belajar kita ilmu sales, ilmu jualan. Nah, sekarang jasa kita nih supaya bisa dihargai. Kalau sekarang 1/4 UMR, gimana caranya jadi UMR gaji kita apa? Jasa kita nih. Ada rumusnya. Kemudian cak mana? Setelah jadi UMR naik lagi 4 kali UMR sebulan, ada caranya. Mau pedagang itulah. Iya kan? Pisang yang kita petik di kebun, coba ada pasarin beraya. Pisang masih manisnya itu, paling 10.000 standar. Tapi pisang yang sama mau dibuat jus murninya dikaleng di kemasannya bagus, jual ke hypermart Palembang itu 50.000. Rasa sama baik. Nah, sekarang kita nih, apa dia nilai lebih kita ini?
Yang udah tahu, pokoknya disuruh jangan bos, suruhnya nulis. Nah, itu udah baca situasi berarti. Ya, ingatlah, kita ini pedagang, kita ini penjual. Yang kita jual adalah jasa. Apa skill kita? Skill kita ini cocok gak dengan orang rohani? Apa sih yang diinginkan oleh rohani ini terhadap kita? Penuhi kalau tuntut. Ujungnya kita jadi pusing rohani kalau kita resign, kemana. Tapi kalau tadi meeting di ujung, bahkan mundur pulau, males. Tapi besok resign, aku tak resign bu. Atau bunda buli, ngapa tak kayak kemarin? Itulah yang harus kita lakukan. Ya. Nah, kemudian bekerja sepenuh hati dan bertanggung jawab, ya kan? Iya. Ini kalau sepenuh hati dan tanggung jawab ini sudah masuk ke integritas yang kita sudah pasti sudah tahu lah sama-sama, ya. Kalau kita bekerja harus sepenuh hati, tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian kita harus bisa sebagai suatu tim. Nah ini sekolah di masa lalu itu mendidik anak-anak mendidik siswa itu menjadi seorang yang pemain tunggal, pemain individu. Itu bertolak belakang dengan dunia nyata. Dunia nyata itu mengajarkan kerjasama itu yang terbaik. Dan ilmu mencontek itu ilmu bagus kalau kita di dunia nyata. Kalau sekolah nyontek ketahuan tuh. Memang tak boleh pulau nyontek. Sebenarnya ada dua versi nyontek. Nyontek itu nyontek caro kan. Kalau kita sekolah itu nyontek hasil kan. Itu yang guru marah itu nyontek hasil. Kalau nyontek proses kan nyontek prosesnya yang tak ketahuan kan. Kemudian ini sangat meluangkan waktu. Jadi kayak jam 4 ini atau Pak Adi selesaikan dikit kan. Ada pajak Pak, maaf Pak ya, ada kate lembur. Dan Pak ini apa masih disuruh pegawai lembur kate, maaf Pak ya sudah, atau Pak Adi kan tunggulah babang kate 2 bulan selesai. Banyak dong di luar itu. Nah, jadi hal-hal sepele seperti itu. Oh, kalau itu kan ada tanggung jawab disnaker Pak, segala macam. Kalau ada kelebihan, ingat ya di dunia kita pegawai ini, undang-undang itu banyak yang bisa diakali, baik oleh pengusaha maupun oleh kita. Jadi tidak usah dikit-dikit kita textbook ke sana, fleksibel lah, ya, fleksibel gitu. Kemudian sangat peduli pada efisiensi dan efektivitas. Mulai dari yang kecil, aku tuh kertas, HPS, batu kan. Kalau pajak negeri tidak warna, tidak salah, ada warnanya. Sedangkan biaya, mentang-mentang kita bagian guru, kita tidak tahu bagian finance, tidak galak kita tahu biaya-biaya itu kan. Aku tidak tahu itu kalian finance. Pokoknya kalau ngeprint sebagus mungkin. Pokoknya kalau fasilitas, nah ini cerita dikit Kak di tambang. Jadi pada saat pandemi ini kan banyak fasilitas dikurangi. Ada karyawan senior yang nggak galak dikurangi. Kenapa? Karena berdasarkan kontrak katanya fasilitas aku ini, tunjangan pulsa ini. Dia by kontrak. Katanya dan kontrak ini dilindungi oleh undang-undang. Dia udah tahu yang bikin undang-undang itu pengusaha, dewan itu pengusaha. Ujung-ujungnya dia ketika modem itu keras kepala, dia diselesaikan oleh perusahaan bukan gara-gara perusahaan tadi nuntut atau baik. Oh, stop perusahaan karena pengurangan karyawan efisiensi. Dia kan sasarannya, perusahaan itu salah katanya. Nah, kalau bangsa kita tuh apa? Cerdak, bebal apa? Tidak tahu, tidak doso. Memang kakak apa namanya bukan masalah efisiensinya bahwa kontribusi kau bagus, tapi kau sadar nggak 2 minggu 3 minggu yang lalu ngomong ke Mahabai dikurangi. Kau tidak belajar mengaitkan suatu isu ke suatu isu yang lain. Kau tidak belajar. Kau selalu belajar sebab akibat ini secara terpisah. Tidak di dunia kerja. Dan ingat Pak, bos kita tuh banyak intel yang secara sukarela untuk menyampaikan ke beliau tentang kita.
Intel itu tak bergaji. Siapa Intel itu? Ya mungkin kawan-kawan kita juga. Karena pengalaman aku jadi kepala teknik sama. Lagi datang Pak Security kan, Pak si anu itu kalau sering tidur uji ngomong, kita bagus ya, kita kok tidur aja kan. Kita kan suka hewan ya. Tapi kita bukan general manager yang baru sehari. Pak, itu dalam hati siapa bapak ini? Apa motif dia? Apa juga bala dengan yang di belakang tadi kan? Atau lagi beributan kan? Jadi fleksibel. Nah, kemudian memimpin ke segala penjuru. Ya. Jadi kita jangan merasa, oh saya ini Pak pegawai baru, oh saya ini Pak tim administrasi, nggak berani Pak menyampaikan ide, nggak berani Pak memberi masukan, kurang berani Pak berinisiatif. Itu salah semua. Pada hakikatnya pemimpin itu adalah soal pengaruh, bukan soal jabatan. Pasti teman-teman atau yang bapak dan ibu pernah merasakan di suatu tempat, di suatu komunitas, dia bukan pimpinan, orang biasa, cuma kalau dia lagi datang mau pegang orang ke dia, namun pendapat dia, kadang sedikit pimpinan manggil dia dari belakang kan minta saran ya, ke dia itu bagus. Banyak. Kalau di perusahaan tambang jangan ditanya, Pak Pecah itu bahasa kami. Kalau ada masalah di lapangan, pan juga Pak Pecah itu. Siapa nih yang pembuat online? Dia langsung selesai itu. Jabatan dia apa? Helper, kena. Tapi Pak Pecah dari situ. Lebih dia apa? Mungkin cara dia memotivasi, memprovokasi kan? Mungkin cara dia nggak mau di situ, keluarganya banyak, bisa juga. Jadi kita tetap inisiatif, ya, kita tetap inisiatif. Tapi tetap tujuannya satu, untuk cak mana yayasan ini maju dan berkembang. Pak, kalau saya amati ini bagus Pak. Tadi cara ngomong dengan cara asertif, jangan emosional. Saya lihat Pak udah bagus Pak cara kita selama ini, dan saya punya ide Pak untuk bagaimana lebih meningkatkan lagi. Pokoknya selalu pakai Pak kata dan, walaupun tidak nyambung ngomong pertama kedua pakai dan Pak. Jangan tapi caknya tidak bisa Pak. Nah sudah belum apa-apa rayu lah, biasanya kalau ngomong itu rayunya itu rayu nyengir lah, muka lah, pasti tidak mungkin sambil tahu ngomong caknya. Tapi sudah ada pelajaran psikologi. Ketika seseorang ngomong yang sesuatu pertama dengan kedua secara bertentangan, rayu itu dia tahu. Bagus Pak. Dan cek mama kalau lebih bagusnya mah ini, mikir lain ini idenya nih kata orang kan pakai cara, tapi dia senyum. Ini kan ada bagus ide kalau itu. Nah ini Pak yang ini, lain mulai minimal hebat dikit kan. Nah jadi itu yang harus diperhatikan. Ya, kemudian keteladanan. Apapun posisi kita harus memberikan keteladanan dan ingat. Bunda Nuri atau Pak Adi itu punya intel, punya indera keenam, mereka itu punya intuisi. Itulah kenapa mereka jadi bos. Bos kita tuh Cak, kalau ditambang pakai celana pendek, tambang SMA bos kami itu. Tapi anak buahnya doktor, S3. Apa pelatihan dia? Kadang kita bingung dari tingkat pendidikan dia biasa kan. Karena intuisinya itu mah, intuisi indera keenamnya. Jadi indera keenam yang ini ya, yang dalam dunia kerja, bukan yang nonton di film-film yang indera keenam yang tahayul, bukan, intuisinya yang mau main. Nah itu. Kemudian yang pujian imbalannya tidak usah kita fokus ke sana, fokus Pak. Itu bonus Pak, nanti ujungnya kita dipanggil, Tom, kenapa? Caknya kita nak buka cabang di Papua, apa yang jadi bosnya sana? Kan peluang. Cuma apa ya kalau aku kan nggak di Papua aja. Jadi intinya ada yang ngamati kita intinya kan. Kemudian ada lagi, Tom, kalau ini bagus ya kita promosi gitu. Kita nak bikin cabang lagi di mana? Di Zimbabwe ya. Ayo, dulu gitu kan. Tapi intinya kita akan dipromosikan satu saat ketika berkembang dan kita siap. Kita siap.
Tadi bos kita tuh punya intuisi, punya intel itu sukarela. Dia tidak minta, kadang minta itu bertubi-tubi atau dengan WA, dia tahu. Nah, yang kelima, rekan kita dia tak apik nilainya 9, 10 kalau pokoknya. Tinggal 10 untuk jadi guru yang anu. Nah, kalau kawan kita yang rajin, yang kalau meeting dia di depan, ketika guru atau Pak Adi ngomong, siapa lah kira-kira bisa jadi notulis? Dia ngajak dua. Saya butuh jadi notulis. Kemudian ketika tulisan penuh di whiteboard, sampai penghapus dulu dia duluan. Mulai dong yang dikunci dulu ikut di belakang tadi kan? Ya katanya nyari lagi kawan itu kan. Tapi dia kan juga dikunci kan, selalu dikunci itu kan. Nah, ya. Jadi yang uang yang tipikal yang pertama tadi itu nilai 10 untuk kita jadikan teladan. Yang nomor 2 ini yang bahaya. Jadi gurunya tuh, tapi guru yang mana? Guru yang untuk jangan diikuti, ngapu? Buyan, kalau yang itu tidak usah kamera ini. Dia kelebak pula gitu. Dia kejuran, kita kejuran. Nah, jadi ada 2 guru gitu dalam setiap lingkungan kerja kita, lingkungan kampus, lingkungan mana baik di masyarakat ada 2 guru. Guru yang kita meloi dan guru untuk jangan kita meloi. Yang lebih pas lagi guru itu, siapa tahu dia nak ngiyok ke kita, nak nipu kita, karena kita tahu latar belakang dia, kawan ini bahaya, kena baik kita, salah. Ya, jadi penting ada 2 guru. Jadi selalu dengan 10. Ini sebenarnya untuk melatih persepsi kita baik. Ya, karena kalau kita ngomong berbuyan, bodoh, selalu gampang ngomong model itu, kita jadi cara berpikir kita tidak luas, tidak positif, lagi pengaruh ke psikologis kita, fisiologi kita. Dikit-dikit udah nyatoi. Kemudian yang keenam, kita membangun jaringan profesi. Ini sangat saya tekankan kalau saya pribadi. Kenapa? Karena agar kita tidak menjadi kata dalam tempurung. Cak hebatnya gitu. Rupanya hebat di kawasan lorong sarjana kan. Nomor 1 terbaik di lorong sarjana kan. Pas main ke Palembang, katanya apa-apa ternyata kan. Nah itulah gunanya kita membangun jaringan profesi. Biar tahu di luar itu. Kakek ternyata di sini kalau jadi nulis dipuji oleh Buta Buri sama Pak Ati, bagusnya selalu jadi nulis katanya kan. Si ACP ini keren dia nulis. Kita apa enggak? Wah, nulis aku paling bagus. Masa ke Palembang melok kira-kira apa? Himpunan profesi ini nggak perlu tulis uang bagus tiang. Kita tadi cek tulisan bahasa baik. Nah ternyata masih belum ada apa-apanya. Itu dari hal yang kecil. Belum lagi kompetensi kita nih yang terkait bidang keilmuan. Ya. Nah yang kedua kita mendapatkan wawasan baru, insight baru, studi kasus di tempat lain, dengan profesi yang hampir sama, tapi di tempat lain dia punya studi kasus ini, pemecahan yang ini. Yang ternyata selama ini kalau kita diskusi sama kawan berdua baik, dibujuk pula diskusinya kan. Nah menurut kita itu yang paling benar. Iya kalau si A itu gak usah kamu ternyata bukan si A yang salah, ternyata pandangan aku yang ke dia yang salah, sehingga dia meresponnya mah itu. Nah itu kalau kita dapat insight baru dari kawan-kawan yang berada di daerah luar. Kemudian mengupdate regulasi sangat penting. Apa dia sih kompetensi yang harus dipenuhi ini? Kemudian apa dia sih dari pemerintah yang diinginkan dari kita? Nah siapa tahu bos kita ini belum tahu kalau ada regulasi terbaru, kita duluan, cek duluan. Ketika meeting, sampaikan, Pak, maaf, Bu, maaf, Bunda, maaf. Dengan cara seperti itu masih ikut kurikulum yang lama. Saya kemarin membaca ada di website ini, bla bla bla. Mereka kemungkinan 6 bulan lagi, 1 tahun lagi sistem ini akan diubah dengan seperti ini. Bagaimana kalau kita mulai mempersiapkan dari sekarang? Kan itu. Boleh lah karyawan ini pegawai kita kan itu kan. Tapi kalau dia bucu pula selalu mau dibucu, nunduk, ya kan dibucu nunduk. Jadi kita ujung-ujungnya kalau sudah inisiatif
inisiatif, tahu perkembangan. Banyak nilai plus di mata pimpinan, di mata Pak Ade, di mata Bunda. Ini peduli dengan yayasan, tapi segala peraturan dibaca nih ternyata update tuh loh. Wong cek ini kita pertahankan ini. Nah, kemudian yang ketujuh, berani mempromosikan diri. Tadi ya, proaktif. Ini semuanya sudah disampaikan. Proaktif tadi, kalau ada regulasi terbaru kita duluan. Kemudian datang guru taburi. Udah, apa nih? Katanya dikasih kesempatan pegawai sampai jam 4, jam 11 lah kelar karyawan apa nih? Kira-kira tidak karyawan yang lain. Ajaran rasa mau pikir, nah itu gitu. Yang ngatur ini kalau pajak dari sampai 11 itu sampai jam 4 supaya pajak dari lain ya, supaya santai. Makanya itu yang bikin kita kurang adil. Harusnya itu balik. Bunda, saya sudah amati, saya sudah analisa. Sedetik-detik pun aku pegawai sampai jam 11 lah kelar gawean ini. Dari jam 1 sampai jam 4 itu ketika ada lain, ujungnya apa-apa, main soliter, main WA, Facebook, bergosip sama kawan. Aku ada tanggung jawab lebih yang bisa tumbang. Ini aku dia minta gaji lagi, kita minta nambah duit. Pokoknya yang penting ada tanggung jawab baru, aku senang tantangan. Itu jadi kita berpikir thinking out of the box seperti itu. Ya. Kemudian, nah tadi kan sudah mengajukan diri sebagai tulis, menghapus papan tulis, ini kecil-kecil itu inisiatif. Nah, tapi kita harus menyadari bahwa ini bukan soal menjilat, ini tentang kita. Ketika kita menganggap benda boleh, nggak tepat, ya kita ngomong bu, siapa itu, nggak usah bu. Kita selalu ngomong tentang kita. Kita ngomong waktu kita banyak peluang sehingga pengen dikasih tambahan tugas yang lebih menantang. Bisa tak melok jadi asistennya dulu si A ketika kita masih jabatan admin, jadi asisten dia, tawarkan diri. Nah, itu kan udah kayak kita membahas tentang si A si B. Yang kita bahas adalah cak mana diri kita berkembang. Nah ini selanjutnya yang harus kita jauhi ya. Ini aku dari mana? Ini pengalaman aku dewe, pengalaman dari kawan-kawan, yang juga ada di buku dari Divino plus ada juga literatur. Jadi kesalahan fatal pengalaman karir. Jadi kalau kita mentok, tak maju-maju, jinggung nih salah sikap di sini itu dah, lupa jangan jinggung ini. Nah kita harus sadar bahwa pegawai yang sukses itu adalah pegawai yang memiliki kompetensi tinggi. Orang yang memiliki kompetensi disebut kompeten. Sudah, pasti sudah tahu. Kemudian yang kedua, kompetensi itu terdiri dari tiga komponen: pengetahuan, skill maupun sikap. Banyak penelitian di dunia yang mengatakan bahwa lebih dari 85% pegawai atau siapapun itu hancur gara-gara attitude-nya yang rendah. Itu nggak usah kita bahas terlalu jauh, itu udah tahu. Banyak peribahasa mengatakan saya mending merekrut orang yang bodoh tapi mau diajari yang rajin dibandingkan orang yang pintar tapi sombong, pintar tapi ngakali, pintar tapi ngetes pimpinan. Nah, semuanya tentang attitude, knowledge, pengetahuan itu bisa di-upgrade. Suruh dia kursus kalau bila rajin atau hobi, office boy, pengen belajar dikit-dikit datang ke ruang manajer, Pak itu tidak keputusan tambang, aku nak belajar. Udah ini padahal kan, ngaku kalau belajar tambang, aku pengen Pak. Kita udah lain nilainya. Walaupun dia membuat kopi kan, kalau dia sudah ngomong itu. Kemudian skill diasah dengan latihan terus-menerus, kebiasaan. Tapi attitude dari hati, makanya sudah harus berubah kita, sudah masalah pikiran, karakter, kepribadian yang tadi yang sudah dimasukkan di kepala kita dari begitu kita lahir sampai kita sekarang. Tantangannya harus mencuci otaknya itu, software itu yang harus kita uninstall dan kita masukkan software baru.
Kemudian kita cek, jadi apa saja masalah yang terkait dengan attitude. Saya itu minoritas di suatu perusahaan. Kalau pegawai mati ada mayoritas. Dan biasa kalau saya keluar, pegawai mati ini banyak back gitu, back bertahan supaya itu tercapai. Jadi bukan menyerang anak mati lalu hilang back menang, wah tidak back bertahan terus supaya dipecat. Imbang beda lah. Nah ini kerucut golongan pegawai menurut Pak Armanto Sampai. Jadi yang pertama golongan yang tadi, nah yang tadi kita sudah sampaikan, berpikir dan bertindak seperti CEO. Kemudian dia selalu bertanggung jawab, berkomitmen, bersedia bekerja sama tim. Nah, sudah kita bahas ini. Nah ini yang terima pilih. Ada nggak di kita ini? Kalau tidak ada sebelumnya, ada nggak membibit-bibit 5%, 10% situ kan? Nah itu hilang doang sekarang. Kami mau jangan kawan sama-sama mulai mati, cocok 5% sama 5%, bukan 10. Pengalinya bingung, tambah 5 tapi 10, jadi 100 langsung. Jadi yang paling tinggi dari golongan ikan mati ini, yang paling ibarat mendekati menang, baiklah. Tadi pegawai itu sesuai dengan gaji lah. Pokoknya Anton, kau gaji 2 juta, gaji kau tugasnya ini 1, 2, 3. Sudah tidur lah orang pegawai itu. Kalau dia kasih tahu gaya depan, ngapain Pak? Tanya itu gajian Pak. Jangan ngisi, nanti yang 1, 2, 3 tadi, jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 4. Jam 4 dari sekolah, disuruh kaki dulu balik ke meeting. Kaki saya Pak, ngapain? Dari nanti sampai jam 4. Pokoknya saya bawa sesuai dengan itu. Kakek mulai cek mana perusahaan ini, membantu perusahaan, cek mana meeting ini urgent. Hari ini lah, ada pokoknya benar. Nah yang lainnya hati-hati kalau ada PHK masang dalam komputer orang, nggak salah jalan ini. Yang kedua ini oportunis, ini berpolitik pula, politiknya dari kesempatan. Kalau ada sesuatu informasi yang berharga, tahannya, apa dia ngomong ke perusahaan gaji dan naik. Oh tentu perusahaan, kenapa itu cara dari perusahaan menghalalkan segala cara. Oke, ngajak lawan, kira-kira apa ide kalau untuk perusahaan ini? Ini nih, bagusnya langsung dia lewat kemudian Pak, boleh ide ya. Padahal tadi ngobrol sama kawan nih, oportunis. Ingat ya, sering cari kerja kawan kita yang ini, bos gitu tuh punya infrastruktur. Ya. Pak itu jangan nengok perut goreng, nengok otaknya. Nah yang ketiga ini apatis ini apa? Lainnya apa? Masa bodoh apatis ini terbagi dua. Apatis dengan diri dia, dengan apatis dengan perusahaan. Apatis dengan diri dia apa? Contoh OPI. Jangan koordinasi waktu sampai mati jadi OPI itu lah, saudara. Dapat teknologi baru mengambil skill. Jadi dia ujungnya. Yang kedua apatis terhadap perusahaan. Itu apa? Itu pegawai lebih keras. Gaji itulah. Karena yang ditawan itulah yang naik itu apa tidak? Itu apatis terhadap perusahaan. Nah, yang korban termati ini, entah corona selesai galau kawannya. Pakso balik ke kebun, kalau itu atau kebun di dusun. Jadi ada tuh kita ini selalu ada gitu. Ya. Nah sebagus-bagus semua pasti ada galau gitu ini. Nah kok kalau kita ini manusia kan bukan ngomong logika tapi ngomong emosi, ngomong emosional, makhluk emosional. Tinggal kayak mana kalau kita memanage kalau bisa 95% itu berada di kurva ini. 5% kali tidak saya di sini. Jangan terbalik, 95% di sini, 5% di sini. Nah, yang ketiga, yang menghambat karir itu adalah menjadi oposisi dari perusahaan. Jadi, pegawai di perusahaan, pegawai di yayasan berbagi, tapi dia kali dengan berbagi terus. Aku nak sampai kali, tiga kali, kata ya,
Dari kecil sampai sore disuruh pakai jelas. Sekarang bawa mereka masih di sana. Besok-besok, abang ini maju apa mereka masih di dalam ini. Tapi itu terus apa namanya? Ya. Kemudian yang kedua mementingkan perusahaan dengan perusahaan lain. Lalu terus, lalu kurang ini. Tidak pindah. Bagi kecil, tidak pindah. Kenapa tidak pindah? Kami tidak yakin aku diterima perusahaan itu. Kenapa itu sokor kalau diterima perusahaan ini? Padahal tidak yakin, masih diterima kami. Tapi kalau nggak itu kali. Itu kadang harus dikasih pertanyaan yang nyindir untuk diri kita lewat kadang. Kemudian kalau istilah gue pribadi, kita tuh sama dengan meludahi perintah kita. Tapi sudah kita ludahi, kita taruh nasi, kita makan lagi. Kita ludahi lagi, kita makan lagi. Akhirnya semuanya itu. Ini baru masalah dunia, baru masalah motivasi, baru masalah ajaran agama. Kita berdoa kalau ini, ya kan? Kemudian yang kedua menjadi politisi musuh di kantor. Ini berbahaya lagi kawan. Jadi uang ini kan pintar, tapi digunakan untuk kejahatan. Ini kejahatan merah putih. Jadi cak mana menjadi politisi musuh itu? Jadi dia mengincar suatu posisi yang di pojoknya. Tapi dia tidak pakai keberanian untuk menunjukkan prestasi. Jadi dia caranya main ke pojok dan ke bawah. Ke pojok itu dia bicara halus ke pimpinan. Kalau pimpinan muji kawannya, iya pak, benar pak. Tapi caknya kan kemarin yang anak buah dia pak, nggak lulus sama dia pak. Nah, kan? Anak buah yang jatuh, golongan apatis itu loh anak buah yang tadi. Cocok, apatis itu kan mudah dipengaruhi. Jadi ke pojok dia ngomong halus. Pak si Anton itu bagus kan lagi, ya pak, dia memang bagus. Cuma caknya, aku kemarin nengok, dia itu dikomplain pak sama mitra. Oh iya? Iya pak. Kan mulai kan? Yang secara tidak sadar gitu. Kita tidak sadar. Padahal nilai itu sadar langsung. Lalu kita sudah punya misi, kecuali memang tadi sifat itu tuh asertif untuk kembali perusahaan. Saya tidak cocok pak. Saya bukannya punya ambisi ya pak, tapi beliau setahu saya gini-gini pak. Menurut saya cocoknya si B, dia tapi gini-gini. Tapi tidak mau pengganti, kita raih itu meter-meter terus. Jadi siapa yang cocok? Saya rasa, tapi raih meter-meter itu, badan meter-meter itu, tapi tidak mau pengganti. Tapi yang dimunculkan jelek-jelek terus. Kemudian itu ke bawah, jadi timnya. Di bawah batang pohon kan, kerja di bawah habis makan. Emang bagus sekali. Bagus pak. Kata pimpinan tidak bagus sekali. Nah, kemudian kan, kemudian orang lain ke bawah orang lain. Nah itu membangun persepsi. Yang kedua munculkan ide. Tadi yang sampaikan, aku ini harus punya prestasi di mata pimpinan. Caranya pimpinan tidak pernah mulai aku tapi dia akan punya prestasi. Ngomong sama kawan, pimpinan itu tidak macam depan main-main. Aduh, aku sudah ada uang ini. Mas sekarang ini kalau ini, sekarang tidak bagus ide kau. Tidak bagus, cuma mau diketeknya, kira itu tempatnya. Ya kan? Tidak bagus ide kau, sesudah lah. Tidak orang diterima. Aku yang sama tak tahu lagi dia diterima juga. Apa yang terjadi? Kalau langsung diketeknya, dia tahu tadi kirimnya yang bosnya. Itu sangat terjadi itu. Kemudian menilai perusahaan sekarang berdasarkan mantan pegawai yang pakai hati. Jadi kalau dari rumahnya yang dulu bisa korupsi, dicat sama Pak Ati tanpa teman dulu, kita nak manajemen pengeluaran dari dia, misalnya dicat tadi. Kira-kira bagus tidak kalau manajemen pengeluaran? Dan kemudian lagi percaya orangnya dia, ini. Setelah kita selesai kalau manajemen dicat karena itu korupsi. Jadi datang bapak lagi kalau ngomong saudara-saudara itu. Jadi jangan kita jadi politisi musuh kantor. Dan selain itu berpegang teguh pada falsafah belas berisi. Ya, jadi
kata Bunda-Buri, sekarang nggak upgrading pemateri yang untuk sejarah. Siapa nih yang untuk sejarah? Untuk lupa, jadi nak ngajari aku besar di kota. Kan? Baik, sepakat baik kalau itu kan sudah besar. Walaupun dalam tersebut pada pasal 18 berisi merasa kita lebih hebat, merasa kita lebih punya pendidikan, merasa kita punya pengalaman. Padahal ketika kita di training melihat suatu kelas inspirasi, kita selalu mendapatkan insight baru yang selalu ada hal baru yang kita dapatkan dari siapapun materinya, seperti itu. Apalagi kita sebenarnya dalam training, dipaksakan sama perusahaan ini. Pasti maka ilmu dia baru di YouTube, tinggal kita di YouTube itu. Beda kan? Kita mendapatkan ilmu dari YouTube dengan kita langsung. Energinya itu yang tidak kita dapatkan ketika kita di YouTube. Beda dengan energi kita ketika ngumpul. Vibrasinya itu di YouTube. Contohnya jam 2 siang, masuk sudah makan nasi padang kan? Jangan ingat saya ya. Ngantuk semua. Tapi kalau kita kasih inspirasi kan, lain. Ketemu langsung. Nah, faktor-faktor yang teknis itu yang kita pahami. Kemudian pelit berinvestasi. Pelit berinvestasi. Habis ya? Masih ada. Itu pelit berinvestasi. Kayak punya kan pegawainya Robani, ada ya ketika di dewek. Kalau Robani nakal dekat, aku main dulu lah. Aku tahu. Sudah di Robani kan, nggak tahu Robani muridnya yang diterima sama dari target 30 yang masuk 5. Sehingga pengeluaran untuk training dipangkas. Kita juga ada lebih warisan dari emak kita, bapak kita. Tidak perlu kita bunuh untuk meningkatkan kompetensi diri dewek. Selesai. Yang rugi siapa? Apakah Robani yang rugi? Kan tidak. Dalam jangka panjang kita dewek yang rugi. Apa? Kalau tidak berkembang gitu. Kita tahu kan yang menghasilkan duit paling banyak itu siapa? Ini dari mana? Dari leher ke atas kan, otak kita nih yang menghasilkan duit. Mamang tukang becak dengan uang pegawai kantor itu kan, yang menghasilkan duit lebih banyak kan, pemimpin di kantor. Padahal kalau berdasarkan otak dan telinga, mamang becak. Itu yang dinamakan yang menghasilkan duit itu dari leher ke atas. Nah, kita tidak kalah dengan alasan tanggung jawab Robani. Jadi kenapa kau gaji kecil? Bertuang. Jadi apa namanya? Kita masih mikir itu tanggung jawab Robani dan kita sudah melupakan falsafah tadi. Wah, kita ini pedagang, yang kita jual jasa. Kita mana pisang yang di pasar, pisang paling manis lemak di kebun dihargai tinggi dibandingkan dengan dijual di pasar tradisional. Itu yang harus kita tanamkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, itu terlena dengan zona nyaman. Ayo semua pegawai ke depan ini, jalan kaki dari rumah nggak nyampe, nggak perlu mana-mana, dekati biaya transport. Sini lagu, tiba-tiba corona kan, resesi dunia kan, langsung detak kalau jantung kan. Mulai mesti di medsos, di Facebook, pemerintah implan, pemerintah tidak menjamin masyarakatnya, pemerintah tidak memperhatikan. Sambil ngetik, sambil nongkrong kaki ke puncak meja. Artinya salah siapa? Kita selena dulunya di zona nyaman. Ketika tadi ada peluang meningkat kompetensi, kita menuntut ke perusahaan bukan tanggung jawab kita. Kita tidak berpikir fleksibel, ya kan? Pegawai di Robani ini setengah hari baik. Jadi siang sampai sore ini mana? Acanya pacar jualan online. Katin modal. Cari di YouTube ada gak uang yang jualan tanpa modal kan? Malu waktu ini jadi sales. Aku udah kata bakat. Tadi gak uang yang dari kecil masalah bakat. Gak kata kan? Tanamkan bahwa kita ini dari kecil selalu
kita sekarang ini hasil produk dari apa yang kita dengar, kita lihat, kita rasa ke kejadian dari mulai kita kecil sampai sekarang. Jadi dah kata istilah jadilah diri sendiri. Introvert itu dah kata begitu jebol lahir ke dunia langsung introvert. Dah kata lingkungan. Nah, kalau masalah lingkungan baca juga. Cari di Google, cari di YouTube. Nah tadi, jadi jangan kalian zona nyaman. Giliran detak, corona sekarang macam ini, mulai kalau medsos penuh dengan curhatan hati. Kalau kita curhatnya itu jam 3 malam, kalau curhat itu sepi nah. Sinyal kuat jam 3 malam itu, ajulah curhat ke pojok, apa mau ngomong gitu. Nak ngetik dah langsung 10 halaman jam 3 malam itu maju lah. Itu yang berhasil, cetong dengarnya dong. Ini dia curhat di medsos. Kalau terus sudah curhat, tidak mungkin kita diam. Pasti kita akan secara insting, secara naluri, kita akan menunggu jawaban terhadap curhatan kita tadi. Itu menghabiskan waktu pula. Ngetik 10 menit, nunggu menyelesaikan untuk posting, apalagi yang like itu banyak, 200-an sampai setengah hari. Hilang waktu, berat di rumah kakek. Anak nangis saat sekolah. Ujungnya. Ya? Insting kita harus tak nunggu balasan dari medsos. Kalau kita tenang, kalau balasan itu benar nih yang pemerintah sekarang tidak bagusnya, senang kita berarti benar omongan aku nih. Atau tadi kalau di kelas, ngomongin tadi yang kawan dibucu tadi, yang ketik lawan tadi, kawan dibucu. Kalau bucunya nyata yang ketik tadi, itu sama-sama kawan dibucu. Nah, ketika dan komen jangan menyalahkan pemerintah, jadilah dirimu sendiri. Mulai marah kan, malas. Saya sudah berusaha, tapi memang pemerintah tidak tanggung jawab. Emosi lagi saya mengetik, ujungnya habis sampai sore hari. Besok ada beras di rumah, baru belum buka. Kita harus begitu terbuka, ya. Nah, apalagi sudah ada kasih resesi, tapi Donald Trump sama Cina perang belum. Ada pengaruh pak mereka tuh perang. Sama cek centeng A, centeng B dalam kelas. Kepala yang salah nih pengikut centeng itu, benar? Itu centeng, kalau centeng kan tahu dia sudah berani berperang itu, apa itu senjatanya masih siap. Tapi pengikut centeng A, centeng B, salah, memihak mana? Pakai Indonesia nih, sekarang mihak ke Cina. Tiba-tiba butuh bantuan Amerika, kata Amerika, nah kami laku dulu, kalau itu apa ya, kita bantu kau. Atau Cina, centeng Cina kalau kita melo dia, apa dia bukti kau cinta pada aku, kata Cina. Nah, maka habis senjata kita serang. Ujungnya kita nih jadi bahan pengikut A, pengikut B, pengikut Amerika, pengikut Cina. Itu yang penting. Kalau centeng sama centeng lah kuat galau mereka tuh. Namanya ada kuasa. Yang ini, yang keroco bukan, tak jelasin nih kan udah dibucu, segala macam. Nah ini, jadi sudah lah, gitu ya. Yang model-model itu kita tinggal lah, fokus baik gitu. Nah, yang terakhir ini, ada pewala, ini Bunda Uli sama Pak Ade. Apa itu Pak, sama kau? Atau Pak Ade, siapa kau? Jadi kalau sudah, kalau kita menang, nggak usah lah. Ya. Bukan menang itu versi kita menang. Ya. Kita merasa pendapat kita yang benar tadi, minimal kita dengan cara yang asertif. Setuju Pak Ade, setuju Bunda Uli. Menurut saya, bagaimana kalau untuk lebih meningkatkan kita begini-begini? Jangan tapi bu, tapi itu sudah lah. Rai itu masih ngikuti. Kalau ngomong tapi, Rai memang yang tidak setuju. Memang kalau ngomong tapi sambil senyum itu tidak tapi, cek lah. Ngomong sama anak, bini, suami atau istri. Kalau disuruh ngomong tapi, Rai itu memang ya Rai tidak setuju. Tapi kalau dan tapi sudahnya berlainan. Tapi kita senyum minimal. Yang terakhir kita sadarilah bahwa ketika pimpin kita mendebat kita itu atau mengajak berselisih atau tidak pas dengan apa yang kita omong, ada dua kemungkinan. Pertama, beliau itu punya tanggung jawab lebih yang dia tahu info itu, tapi tidak mungkin diceritakan dengan kita. Jadi dia tahu ngejar kita pada target. Kita yang tahu masalah sepotong, kalau kita tidak masuk akal, tapi ternyata dia ada info lain yang untuk level kita tak mungkin diceritakannya, ya kan? Nah itu yang pertama tanggung jawab lebih tadi dia ada tahu sesuatu yang tidak mungkin diceritakan. Begitu.
Gitu. Yang kedua, dia punya tekanan yang lain dari aspek-aspek non teknis yang juga sama tidak mungkin diceritakan sama kita. Dan kita ini kebayang kita terbatas, kita tahu nih. Sama cak aku dulu waktu jadi foreman, jadi mandor biasa. Ketika kepala teknik tambang membuat peraturan terbaru, aku tidak setuju. Kenapa? Karena aku melihat dari sudut kami sebagai pengawas. Kalau pimpinan kepala teknik dia melihatnya secara helikopter view dari hulu ke hilir. Kenapa jika misi A diangkat jadi pengawas? Baca ada KT, rusak baik ini sistem. Ternyata pimpinan ada lagi cara pengawas ini kewenangannya LSM, mau paling pengaruh di daerah situ. Nah, LSM ini punya bargaining perusahaan yang bikin pelabuhan. Yang megang kunci pelabuhan ini masyarakat di sana dipengaruhi oleh LSM. Itu kan mungkin jadi tempat kita cuma mampir biasa kan, tapi kita cuma lihat yang sepotong itu kayak muncul di permukaan. Tidak layak, kenapa nak jadi pengawas? Padahal kalau nak diajari, pengawas ini dulunya 0 galau, tinggal titik baik. 3 bulan jadi dia pengawas. Tapi kita tidak tahu macam itu. Nah itulah yang harus kita pahami di pimpinan. Dan kita tahunya aku baru baca nama ini sekarang setelah menjadi kepala teknik. Kalau aku jadi mandor terus, jadi barisan sakit hati tadi politisi kantor ujung-ujung. Nah itu. Ya, jadi kita harus memahami ketika pimpinan kita Pak Adi atau Bunda Wuri menekan segala macam, kita sekarang berpikir dari sudut pandang dia, ngapa dia? Bukan dari sudut pandang kita, ngapa kita terzolimi, lain. Nah, jadi kata Jack Ma yang tadi saya sampaikan di awal, ketika di bawah umur 30 atau ketika kita mulai merintis, malah Jack Ma itu merekomendasikan kalau kita di tempat yang kecil, bukan langsung di tempat yang besar. Kenapa? Tergantung pimpinan, karena pimpinan kuncinya, bukan lokasi, bukan tempat pegawai. Di awal-awal kita pegawai, yang kita pentingkan itu sebenarnya pimpinan. Pimpinan yang baik itu mengajarkan kita impian, hasrat, keyakinan, kegigihan. Kalau di perusahaan besar atau di tempat yang tersetor, jarang yang itu. Atau sudah tersistem dalam. Itu bagian ini, SOP jelas, kita jelas. Itu yang disampaikan oleh Jack Ma. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya minta maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang, ya. Sengaja saya selipin dengan khas kita bincang untuk Palembang, karena itu bagian dari supaya nyambung ya. Kalau di Tambang jelas kalau saya ngadain minus training lebih cantiknya lebih ini lagi supaya tidak ngantuk saat pengawas itu. Nah itu, jadi minta maaf kalau ada yang kurang pas, memang saya kembalikan.